Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Bagaimana kabar? Luar biasa? Yes, amin. Kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, sukacita. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan kita. Hari ini Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022. Saudara-saudariku, hari ini saya mengajak kita kembali membuka hati dan merenungkan firman Tuhan, serta belajar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara-saudariku, firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya mau menyampaikan kepada kita ada sesuatu yang menarik dalam kisah ini. Dan tentunya bukan hanya sekedar menarik, tapi ada pelajaran yang sangat berharga, sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang baik yang Tuhan telah persiapkan bagi kita, itu menjadi bagian dari kehidupan kita dan juga bagi keluarga kita. Saudara-saudariku, kisahnya adalah di dalam ayat tersebut, di dalam 2 Raja-Raja pasal keempat ayat yang ke-8 sampai 17, dituliskan kisahnya tentang seorang keluarga di Sunem bersama dengan Elisa. Saya sebutkan saja perempuan Sunem, karena dijelaskan dalam ayat tersebut atau dituliskan dalam ayat itu bahwa Elisa pergi ke Sunem, artinya ke wilayah Sunem. Dan dikatakan ibu bapak dikasih Tuhan, perempuan Sunem yang bertemu atau yang dikunjungi oleh Elisa ini adalah seorang atau keluarga kaya, keluarga yang sangat kaya. Dan yang luar biasanya, perempuan kaya ini atau keluarga kaya ini mengundang Elisa makan ke rumah mereka. Saya tidak tahu, nggak ada dijelaskan dalam ayat ini mengapa perempuan kaya ini atau keluarga kaya ini mengundang Elisa. Tapi yang jelas, Elisa diundang untuk makan. Dan dikatakan karena sudah berulang kali Elisa datang ke rumah keluarga yang ada di Sunem ini, istrinya atau perempuan, saya sebutkan perempuan Sunem itu bercerita kepada suaminya, "Saya sudah tahu bahwa dia itu adalah abdi Allah yang kudus," kata perempuan itu. Akhirnya perempuan tersebut atau perempuan Sunem ini sepakat dengan suaminya untuk membuat kamar di rumahnya, kamar yang khusus buat Elisa. Wah, ini sangat unik. Makanya saya katakan kisah ini sangat menarik. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mempengaruhi, tapi mereka mengundang Elisa datang ke rumahnya makan. Orang kaya ini, saudara, hamba Tuhan. Mereka tahu ini Elisa hamba Tuhan, abdi Allah, diundang makan. Dan mereka sengaja buat kamar buat sang nabi ini, supaya setiap nabi ini datang ke Sunem, mereka tidur atau Elisa tidur di rumah keluarga ini. Dan memang itu terus terjadi. Dan berulang kali dilakukan, dan setiap datang Elisa ke Sunem, dia istirahat di keluarga kaya ini, karena sudah ada kamar yang khusus juga. Nah, itu kisah yang bisa kita lihat dalam keluarga Sunem tersebut. Tapi dari sisi Elisa juga terjadi begini. Setiap Elisa ke Sunem selalu mampir dan tidur di kamar keluarga itu, dan perempuan Sunem yang kaya ini, karena sudah ada kamar khusus dibuat. Unik kan? Sudah ada kamar khusus, dan setiap dia pergi ke Sunem, dia tidur di situ. Dia selalu tinggal di situ. Dan suatu ketika Elisa, ya saya katakanlah sedikit penasaran mungkin, dan bertanya kepada keluarga itu, dan dikasih tahu kepada katakanlah asistennya. Kalau Alkitab mengatakan bujangnya, ada Gehasi. Dibilang gini, coba tanya keluarga itu, mengapa mereka bersikap baik kepada kita seperti itu? Dan waktu Gehasi diperintahkan untuk bertanya seperti itu, akhirnya Gehasi berikan jawaban dan bertanya lagi Elisa, apa sih yang mereka harapkan dari kita? Apa yang bisa kita perbuat bagi keluarga ini? Artinya mereka baik sekali gitu. Jadi artinya Elisa mau melakukan sesuatu lah, kira-kira begitu, karena keluarga ini sudah sangat baik. Nah, Gehasi memberikan laporan, keluarga kaya ini belum mempunyai anak. Wah,
Waktu Elisa mendengar bahwa keluarga ini belum mempunyai anak, Elisa memanggil perempuan itu dan berkata begini. Disuruh dipanggil sama Gehazi memanggil dan bertemu dengan Elisa, dan dikatakan begini, bahwa waktu pas perempuan itu bertemu dengan Elisa, Elisa berkata begini kepada perempuan itu, pada waktu seperti ini juga tahun depan, kata Elisa, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Saya ulang lagi ya. Pada ayat 15 dikatakan, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Itu perkataan Elisa kepada perempuan itu. Dan ibu bapak saudara-saudara dikasih Tuhan, di ayat yang 17 dituliskan Alkitab firman Tuhan menuliskan, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, seperti yang dikatakan oleh Elisa itu. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Jadi akhirnya setahun kemudian dari apa yang dikatakan oleh Elisa, keluarga Sunem ini mempunyai anak laki-laki, atau mendapatkan anak laki-laki, mendapatkan rahmat Tuhan. Mereka punya keturunan, saudara-saudara kasih Tuhan. Luar biasa sekali. Maka saya katakan ini sangat menarik sekali. Dan Elisa spontan juga, tidak ada yang memaksa dia juga untuk mengatakan itu, tapi terdorong hatinya oleh pimpinan Roh Tuhan tentunya, dia tergerak untuk melakukan itu dan mengatakan itu. Dan juga perempuan Sunem atau keluarga Sunem itu, mereka tergerak juga. Dan gak ada yang menyuruh, gak ada yang memaksa, mereka berbuat baik kepada Elisa. Dan semuanya mengalir begitu saja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kisah ini menjelaskan kepada kita. Kisah ini mengajarkan kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, Elisa mengalami kebaikan Tuhan melalui keluarga Sunem yang kaya. Elisa di dalam pelayanannya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan melalui keluarga Sunem yang kaya raya ini. Tetapi bukan hanya Elisa yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan melalui keluarga Sunem kaya ini, juga keluarga Sunem itu mengalami kebaikan Tuhan juga melalui Elisa. Iya kan? Karena mereka akhirnya punya anak. Sekali lagi saya katakan, Elisa tidak pernah disuruh atau diminta oleh siapapun untuk mengatakan itu kepada perempuan itu. Ibarat kata menubuatkan itu, nggak pernah ada yang meminta. Sama perempuan itu juga tidak ada yang menyuruh dia, tidak ada yang mempengaruhi dia untuk mempersiapkan yang terbaik bagi Elisa. Tidak ada. Semuanya mengalir begitu saja. Dan saya katakan itu semua karena tuntunan Roh Tuhan dalam hati mereka masing-masing. Tapi semuanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka mengalami kebaikan-kebaikan. Saya katakan kebaikan Tuhan bagi Elisa melalui keluarga kaya ini, dan kebaikan Tuhan bagi keluarga kaya ini melalui Elisa. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali. Dan ibu bapak dikasih Tuhan, sekali lagi sampaikan hal-hal yang luar biasa seperti ini. Tentunya kita harus belajar. Supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan berkat yang sama. Supaya kita juga mendapatkan dan mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Pelajaran pertama yang mau saya sampaikan kepada kita adalah, perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan bagi hidup kita dan bagi keluarga kita. Saya katakan, perbuatan baik yang kita lakukan akan menghasilkan kebaikan bagi hidup kita dan bagi keluarga kita. Dan waktu keluarga ini, perempuan Sunem yang kaya ini, berinisiatif untuk bersikap dan memberikan kebaikan kepada Elisa, akibatnya Tuhan melalui Elisa memberikan berkat, memberkati keluarga tersebut. Dan itu merupakan hal yang baik. Dan sekali lagi saya katakan, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mendorong. Semuanya itu karena dorongan dalam hati mereka untuk melakukan kebaikan bagi Elisa. Dan akhirnya mereka mengalami kebaikan. Apa itu? Anak mereka diberikan Tuhan bagi mereka, lahir seorang anak bagi mereka. Anak laki-laki sesuai dengan dinubuatkan oleh Elisa. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, dengar baik apa yang mau saya sampaikan kepada kita. Berbuat baik itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan memberkatinya. Berbuat baik itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan pasti memberkatinya. Itulah sebabnya kita harus perlu senantiasa berbuat baik. Berbuat baik bukan karena dipengaruhi, bukan karena ingin bersaing dengan orang lain, tidak. Tapi berbuat baik karena perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan
bagi hidup dan keluarga kita. Lakukan saja kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang kedua, berbuat baik itu tidak pernah merugikan pelakunya. Saya ulang lagi, perbuatan baik itu tidak pernah merugikan pelakunya. Kalau seandainya pun engkau merasa pernah berbuat baik dan malah dirugikan orang lain, dengar baik, sebenarnya itu karena perasaan kita dirugikan. Sebenarnya yang kita lakukan itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan berbuat baik, Tuhan pasti memberkati dan kita tidak akan pernah rugi. Maka saya katakan, mari kita rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Walaupun orang tidak menghargainya, itu urusan lain, tapi mari kita rajin berbuat baik. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pelajaran yang saya benar-benar bersyukur lewat ayat ini, bahwa melalui kisah ini Tuhan selalu punya cara untuk memberkati hamba-hambanya atau memberkati umatnya. Tuhan selalu punya cara. Tuhan punya cara memberkati keluarga Sunem ini dengan cara, ya itu Elisa datang ke rumah mereka. Tapi yang saya mau katakan lagi, Tuhan punya cara untuk memberkati hamba-hambanya adalah tentang hidup daripada Elisa ini. Coba kita lihat perbandingan sedikit hidup Elia. Elia waktu masa-masa kelaparan di Israel, waktu masa-masa kekeringan di Israel, Tuhan pelihara Elia melalui apa? Burung gagak, saudara. Melalui janda Sarfat. Di dalam situasi-situasi yang sangat-sangat tidak masuk akal. Tapi itulah cara Tuhan untuk memelihara Elia. Tapi cara Tuhan memelihara Elisa luar biasa. Dipelihara melalui apa? Diperjumpakan atau dipertemukan dengan keluarga yang kaya, yaitu keluarga yang di Sunem ini. Hidupnya dipelihara, hidupnya dicukupkan oleh Tuhan, bukan melalui burung gagak, bukan melalui janda miskin, bukan, tapi melalui siapa? Keluarga yang kaya. Waduh, waktu saya melihat dua hal ini tentang kehidupan Elia, kehidupan Elisa, ya benar, Tuhan itu punya cara. Selalu punya cara untuk memberkati hamba-hambanya, memberkati umatnya. Dan karena dia tidak pernah kehilangan cara, saudara, untuk memberkati kita. Artinya, Tuhan pasti punya cara untuk memelihara dan memberkati hamba-hambanya. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau katakan melalui renungan kita pada kesempatan ini, tetap setia melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan. Tetap setia, dia Tuhan yang pasti memelihara hidup umatnya. Walaupun masa-masa yang sulit dan pelik seperti sekarang ini, mungkin kita berkata, Tuhan, bagaimana ini dan apa yang harus saya lakukan lagi? Sulit, susah, getir kehidupan ini. Ya, tapi saya beritahu, Tuhan sanggup dan mampu memelihara orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Tuhan sanggup memelihara Elia, Tuhan sanggup memelihara Elisa. Elisa dipelihara oleh Tuhan melalui apa? Ada orang yang kaya dipakai oleh Tuhan untuk memberkati hidupnya. Dan juga keluarga di Sunem ini juga melalui berkat Tuhan dengan cara apa? Yaitu Tuhan memberikan anak yang mereka harapkan dalam keluarganya. Dengan cara apa? Cara Tuhan yang luar biasa, nggak terpikirkan. Elisa tiba-tiba mempunyai niat untuk mengatakan itu kepada mereka, menubuatkan itu dan menyatakan pernyataan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui kisah keluarga Sunem dan Elisa ini, kita berkomitmen. Mari kita ambil komitmen sekarang. Yang pertama, komitmen tetap setia dalam berbuat kebaikan. Tetap setia dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, percayakan hidup kita pada pemeliharaan Tuhan dan tetap setia melayani Dia. Udah, layani saja Tuhan. Tetap setia aja mengikut Tuhan. Percayalah, Dia akan memberkati kita. Amin. Bapak dan Ibu, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu kembali membukakan cakrawala berpikir kami dan juga memperluas iman kami, memperkokoh pengharapan kami. Kami melihat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan Elisa. Kami juga melihat bahwa perbuatan baik dilakukan oleh perempuan kaya ini memberkati keluarga mereka. Tuhan yang membalaskan. Itulah sebabnya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami bermohon kepadamu, Tuhan, tuntun kami, tolong kami supaya kami terus setia dalam berbuat baik di hadapan-Mu. Dan dalam kehidupan kami juga terus setia untuk melayani dan mengikut Engkau. Dan pada hari ini ya Tuhan, Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022, kami mau berkata kepadamu, kami akan terus setia berbuat baik dan kami akan terus setia melayani dan mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, bawa mereka untuk terus setia melakukan kebaikan dan setia melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita. Selamat mempersiapkan diri kita untuk beribadah pada hari ini. Kiranya hati kita semakin diperbaharui Tuhan untuk rajin berbuat baik dan terus setia melayani dan mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Shalom.
Amin.